Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Ramadan Dipa dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akidah dan akhlak. Pengertian akidah secara terminologi dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu menurut Hasan al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa yang menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah jumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia dalam hati sehingga diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan, apabila akidah telah tumbuh pada jiwa seorang muslim, maka tertanamlah dalam jiwanya rasa bahwa hanya Allah sajalah yang paling berkuasa, segala wujud yang ada hanyalah makhluk belaka. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Aqidah al-Wasithiyah, makna akidah dengan suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati. Dengannya jiwa yang menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap, tidak dipengaruhi oleh keraguan dan tidak dipengaruhi oleh salah sangka. Menurut Abdullah Azzam, akidah adalah iman dengan semua rukun-rukunnya yang 6. Berarti menurut pengertian ini, iman yaitu keyakinan atau kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari kebangkitan, dan qada dan qadarnya. Akidah berarti pula keimanan. Keimanan menurut Muhammad Naim Yasin terdiri dari 3 unsur, yaitu pengikraran dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Dari pengertian di atas diketahui bahwa iman dari ucapan atau lidah dan pembenaran hati dan amal perbuatan. Akidah adalah bentuk masdar dari kata akada, yakidu, dan akidatun yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Secara teknis, akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Pengertian dari akhlak. Akhlak adalah etika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Akhlak merupakan sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Akhlak merupakan sifat dasar yang dibawa manusia sejak lahir hingga aktualisasinya bisa timbul akhlak mulia dan akhlak buruk. Baiklah, itu dia penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsya Abriatuzolam. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Baiklah, yang pertama akhlakul karimah, atau yang disebut juga dengan akhlak terpuji, merupakan salah satu macam akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Setiap muslim wajib memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Bagi seseorang yang memiliki sikap tersebut, maka dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun di akhirat nanti. Berikut ini manfaat dari memiliki akhlakul karimah. Yang pertama, dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul karimah yang pertama ialah dicintai Rasulullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berat timbangannya di hari akhir. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seorang yang berpuasa dan sholat. Beberapa contoh dari sikap akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
berbicara sopan dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, selalu rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik. Yang kelima, menjaga aib orang lain. Dan yang terakhir, memberikan nasihat yang baik pada orang lain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, akhlakul mazmumah, atau yang disebut juga dengan akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada manfaat bagi akhlakul mazmumah, karena hal tersebut harus kita jauhi dan kita hindari. Berikut ini beberapa contoh dari akhlakul mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap takabur, kikir, sombong, dan dengki. Yang kedua, mengingkari janji yang sudah dibuat. Yang ketiga, mencuri barang yang bukan haknya. Yang keempat, berbicara kasar atau derhaka kepada orang tua. Dan yang terakhir, berprasangka buruk pada orang lain atau suuzon, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber akidah Islam sampai dengan pemahaman nilai-nilai akidah akhlak tersebut. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja yang disampaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qurannya dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani. Di sini ilmu akidah adalah ilmu yang membahas keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akidah disebut juga dengan ilmu tauhid. Kata tauhid berasal dari kata wahada yuhaidu, tauhidan artinya mengesahkan atau mengitikatkan bahwa Allah Maha Esa. Kemudian juga sebagian ulama menambahkan ijma sebagai sumber ajaran Islam ketika setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan dari sumber-sumber akidah akhlak yaitu sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran sendiri adalah bentuk dari masdar dari kata qara'a, artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Kata Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Al-Quran memiliki arti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lisan, makna, dan gaya bahasa uslub yang termaktub dalam mushaf yang dinukil darinya secara mutawatir. Kemudian di sini adalah terdapat juga As-Sunnah. Nah, As-Sunnah sendiri menurut bahasa Arab adalah at-tariqah, yang berarti metode, kebiasaan perjalanan hidup atau perilaku. Kata tersebut berasal dari kata as-sunan yang bersinonim dengan at-tariq, yang berarti jalan. Mengikuti sunnah berarti mengikuti cara Rasulullah bersikap, bertindak, berpikir, dan memutuskan. As-Sunnah sering disebut juga dengan hadis, yang merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Hadis sendiri merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di sini tentang yang dikatakan as-sunnah sebagai wahyu. Sebagai Allah menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Allah menetapkan Muhammad Nabi SAW membawa risalah-risalahnya, dan Allah menetapkan Nabi Muhammad SAW terbebas dari kesalahan ketika berkaitan dengan kerasulannya. Kemudian di sini ijma' para ulama. Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya atau tekad terhadap sesuatu. Ijma' adalah sumber akidah yang dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Di dalam pengambilan ijma' terdapat juga beberapa kaidah-kaidah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Ijma' dalam masalah akidah harus bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, karena perkara akidah adalah perkara
tauqifiyah yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Lanjut, di sini kita membahas tentang ruang lingkup akidah akhlak. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala seperti wujud Allah, sifat Allah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan mengenai pembicaraan Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan tanda-tanda kiamat seperti surga dan neraka dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu objek akidah alat. Dengan objek akidah alat tersebut, bagaimana membentuk manusia yang punya akidah dan akhlak yang baik terhadap manusia yang lain maupun dengan Tuhannya. Kemudian manfaat akidah sendiri, yaitu dalam usaha membentuknya berakhlak mulia dan terselamatkan daripada dekadensi moral. Akidah mengikuti metode-metode yang beraneka ragam. Demi mencapai hal itu, metode-metode tersebut juga menjanjikan pahala ukhrawi bagi orang yang berakhlak mulia dan menjelaskan efek-efek duniawi akhlak. Yang ke hampir terakhir, di sini ada sistematika akidah alaq, di mana di samping sistematis akidah yang digambarkan pohon, di sini juga terdapat dengan pembahasan akidah yang diikuti dengan sistematika arkanul iman, yaitu iman kepada Allah. Nah, di sini membenarkan dengan yakin keesaannya, baik dalam perbuatannya, menciptakan alam makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima ibadat segenap makhluknya. Membenarkan dengan yakin bahwa Allah bersifat dan segala sifat sempurna, suci dari sifat kekurangan, yang suci pula dari menyerupai segala yang baru atau makhluk. Kemudian ini nilai-nilai pembelajaran akidah Islam. Di sini terdapat 3 nilai, yaitu berhati lembut, bekerja keras, tekun dan ulet, kemudian terbiasa berpikir kritis, sederhana, sportif dan bertanggung jawab, dan yang terakhir terbiasa berperilaku qanaah, toleran dan beretika dalam pergaulan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The freedom of the night.